Hai, welcome to my video. Jadi hari ini aku mau sharing tentang algoritma K-mean clustering, dan nanti di akhirnya itu akan ada pembandingnya ketika kita menggunakannya secara manual dan ketika kita menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python gitu. Jadi aku bakal bahas dulu secara algoritmanya, isinya gitu. Oke, nah K-mean clustering itu adalah algoritma unsupervised learning yang mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang sama. Unsupervised learning itu apa? Unsupervised learning itu adalah data yang tidak mempunyai label. Jadi datanya itu gak ada label, dan akhirnya ya kita harus mengelompokkannya berdasarkan karakteristik yang sama, seperti itu. Contoh penggunaan K-mean clustering itu biasanya digunakan dan paling sering digunakan untuk segmentasi customer, kemudian pengelompokan penyakit menular, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Oke, jadi untuk di bahasan sekarang aku bakal bahas yang pertama itu gimana cara kerja K-mean clustering dalam melakukan clustering data, dan yang kedua itu tentang elbow method, yaitu digunakan untuk menentukan nilai K terbaiknya gitu. Oke, jadi sekarang aku mau langsung ke studi kasusnya. Jadi cara kerjanya itu akan dibahas melalui studi kasus. Nah, di sini aku ada data. Ini kayak data untuk penjualan. Jadi ada customer ID, ada pembelian dalam rupiah, dan ada umur gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan clustering data. Dari data ini itu bisa aja hanya kolom pembelian saja. Jadi teman-teman mengelompokkan berdasarkan pembeliannya aja, atau bisa aja teman-teman mengelompokkan berdasarkan umur saja. Dan bisa juga kedua-duanya. Jadi teman-teman mengelompokkan itu berdasarkan pembelian dan umur gitu. Nah, aku bakal bahas dulu di sini kalau kita menggunakan kolom pembelian aja, hanya pembelian aja untuk melakukan pengelompokan. Nah, di sini hanya ada satu kolom aja, yang artinya kalau kita representasikan ke dalam ruang dimensi itu hanya satu dimensi. Jadinya kayak gini. Nah, jadinya kayak gini. Jadi kita buat dalam satu dimensi ini kayak biasa aja. Jadi dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadinya ada yang paling terkecil itu 145.000 sekian, dan yang paling terbesarnya itu segini, 1.700.000 rupiah. Nah, jadi antara data ini diisikan poin-poin datanya berdasarkan value pembelian ini. Untuk membuat clustering atau kelompok dari data ini, kita terlebih dahulu harus menentukan dulu berapa banyak kelompok yang akan kita buat. Jadi teman-teman bisa random aja milihnya, misalnya mau ada 3 kelompok, 2 kelompok, 4 kelompok gitu, dan kita simbolkan dengan K. Jadi K itu banyaknya grup atau banyaknya kelompok atau banyaknya klaster, satu sama aja. Nah, di sini aku ambilnya itu K sama dengan 3. Ada 3 kelompok gitu yang diwakilkan dengan warna merah, warna biru, dan warna kuning. Selanjutnya kita tentukan centroid setiap grup. Centroid itu adalah data pusat dari setiap kelompoknya, yang akan menjadi data pusat dari setiap kelompoknya gitu. Jadi teman-teman bisa random aja milih dari semua data ini yang mana yang mau dijadikan sebagai centroid gitu. Jadi boleh kayak gini, centroidnya di sini, atau boleh juga
kayak gini, atau boleh yang lainnya gitu ya. Teman-teman bisa pilih random aja dari data-data ini. Oke, misalnya aku mau kayak gini aja datanya. Jadi sentroidnya itu yang merah ada di 200.000, kuning itu di 325.000, dan biru itu di 1.250.000. Oke, untuk selanjutnya itu kita menghitung jarak. Menghitung jarak setiap data poin ke klaster terdekatnya. Kalau misal ini yang 145.000 ini secara kelihatannya itu udah pasti dia masuknya ke warna merah gitu ya, karena warna kuning jauh banget, jadi dia pasti masuknya ke warna merah gitu. Jadi yang ini, yang pertama ini dia pasti kelompoknya warna merah. Nah, ini yang di 234.000 ini dia itu bisa aja masuk ke kelompok warna merah dan kelompok warna kuning gitu. Kita tentukan berdasarkan jarak terpaling terdekatnya, paling dekatnya. 234.000 itu lebih dekat ke 200.000 dibanding ke 325.000. Jadi yang 234.000 ini masuk juga ke kelompok warna merah gitu. Ini dilakukan untuk semua data poin. Ini juga sama, yang 465.000 ini kalau berdasarkan jaraknya dia itu masuk ke kelompok warna kuning gitu. Nah, gini sama kita lakukan ke semua data poinnya sampai semuanya udah punya kelompoknya masing-masing seperti ini gitu. Nah, ini jadinya kelompoknya bakal seperti ini gitu, teman-teman. Nah, jadi ini adalah konsep dasar dari K-mean clustering gitu. Nah, tapi ini belum selesai karena nantinya itu akan ada iterasi lagi sehingga meyakinkan kalau kelompoknya itu sudah benar-benar tepat gitu. Nah, ini aku kasih contoh untuk yang satu dimensinya dulu. Nah, sekarang gimana kalau kita mau melakukan clustering data berdasarkan pembelian dan umur. Jadi ada dua kolom sekaligus yang akan kita lihat gitu, yang akan kita jadikan acuan untuk pengelompokan customer gitu. Jadi karena ada dua kolom, jadi kita bisa representasikan ke dalam ruang dua dimensi seperti ini. Jadi kayak gini ya teman-teman, ini yang udah aku buat ke dalam ruang dua dimensi seperti ini. Oke. Nah, tadi sama ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita tentukan dulu banyaknya grup, nilai K-nya aja. Jadi di sini aku mau ambil K-nya itu sama dengan 2 dulu aja. Terus tentukan K point sebagai centroids-nya. Tentukan data sebagai centroid, dan aku ini milihnya yang ini. Jadi birunya itu di sini, yang ini. Yang kelompok merah itu di sini gitu. Jadi ini random aja aku milihnya. Gitu, teman-teman. Nah, sama kayak yang tadi, kita itu maksudnya kita menentukan setiap data poinnya masuk ke kelompok mana itu berdasarkan jarak. Nah, karena ini di dua dimensi, jadi kita menentukan jaraknya itu pakai Euclid distance ini gitu. Sama, jadi kita hitung dari titik ini, data poin yang pertama ini, kita mau tentukan dia masuk ke kelompok merah atau ke kelompok biru dengan Euclidean distance ini gitu. Jadi kita tentukan dulu. Nah, oke. Nah, ternyata dari sini ini koordinat data poinnya itu sekian ya, dan ini koordinat dari masing-masing centroidnya. Dan ini kita
hitung Euclidean distance-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita bedah ininya, yang pertama itu ini ya, yang D pertama itu, jarak pertama itu kita menghitung jarak dari data point ke yang kelompok warna biru gitu. Jadi X-nya itu, XY-nya itu punyanya centroid, dan A, B-nya itu punyanya data point gitu. Jadi X-nya centroid kan 7,6 kali 10 pangkat 5 dikurangi A itu punyanya data point 1,5 kali 10 pangkat 6. Kemudian Y-nya itu Y data centroid 33 dikurangi ini 28 gitu. Jadinya sekian 7,4 kali 10 pangkat 5 gitu. Jadi jarak dari kelompok centroid warna biru ke data point itu 7,4 kali 10 pangkat 5. Kalau jarak dari kelompok warna merah ke data point itu 2 kali 10 pangkat 5. Nah, kita udah bisa tentukan nih data point ini masuk ke kelompok mana gitu. Jadi berdasarkan jarak yang paling terdekat, data point ini masuk ke kelompok warna merah kayak gini. Oke teman-teman, nah kita lakukan juga ke semua data point hal yang sama, kita cari jarak paling terdekatnya gitu. Yang ini juga, dan semuanya sampai semua data pointnya itu udah punya kelompok gitu teman-teman. Jadinya untuk iterasi pertama itu seperti ini. Oke, iterasi berikutnya yaitu kita menghitung rata-rata jarak SY centroid ke setiap poin yang satu grup. Jadi maksudnya tiap-tiap centroid ini kita hitung jaraknya ke setiap data point. Jadi misalnya centroid merah ini kita hitung jaraknya ke 2 data point, kemudian kita rata-ratakan. Sama yang biru juga gitu, kita hitung jarak dari centroid biru ini ke setiap data point, kemudian kita rata-ratakan. Oke, jadinya kalau dari studi kasus ini akan kayak gini. Nah, jadinya untuk yang kelompok merah ini, jadinya nilai rata-ratanya itu untuk X-nya itu ada di 1.300.000 sekian dan Y-nya itu 35. Untuk kelompok warna biru ini, X-nya itu ada di 3.600 sekian dan Y-nya itu 27,5. Nah, habis itu nilai rata-rata ini kita jadikan sebagai posisi baru untuk centroid. Jadi centroidnya kita pindahkan koordinatnya ke nilai rata-rata tersebut gitu. Jadi yang merah ini misalnya X-nya sekian, Y-nya sekian. Nah, jadinya nilai ini akan menjadi koordinat baru dari centroid warna merah. Dan nilai yang ini akan menjadi koordinat baru untuk centroid yang warna biru. Jadinya untuk posisi yang barunya itu seperti ini, yang telah kita ubah posisinya. Nah, setelah kita ubah posisi centroid ke koordinat yang baru, kita balik lagi ke langkah sebelumnya nih. Kita hitung lagi jarak setiap data point semuanya, mau itu kelompok biru dan kelompok merah, ke 2 centroid ini. Jadi kita mau mengelompokkan lagi nih data point ke koordinat yang baru gitu. Jadinya misalnya ini titik ini kita akan cari lagi jaraknya ke centroid warna merah dan ke centroid warna biru, tapi dengan koordinat yang baru, yaitu yang tadi ya, yang ini gitu. Nah, nanti sama kita akan ambil jarak terkecilnya, jarak paling kecilnya, dan itu akan menjadi kelompok barunya gitu. Karena ini sama ya, kalau dilihat titik ini masih lebih dekat jaraknya ke centroid warna merah, jadi dia tetap di kelompok warna merah. Nah, untuk selanjutnya sama data point berikutnya juga seperti itu. Dihitung kembali jarak untuk kedua centroidnya dan kita lakukan untuk semua data point. Dan ternyata untuk
di data ini kebetulan tidak ada kelompok yang berubah. Jadi yang merah tetap di merah, yang biru tetap di biru. Nah, karena itu maka iterasi telah berhenti gitu. Jadi, kalau misalnya nanti di kasus lain ternyata kelompok yang asalnya merah ketika sentroidnya berubah posisi itu dan dihitung kembali ternyata dia lebih dekat ke sentroid warna biru, maka dia harus berpindah kelompok gitu. Dan jika masih ada data poin yang berpindah kelompok seperti itu, maka iterasi tetap dilanjutkan sampai tidak ada kelompok yang berpindah kelompoknya, maksudnya sampai tidak ada data poin yang berpindah kelompok. Oke, next. Nah, ini ternyata sentroid pun akan mempengaruhi kelompok. Kalau misalkan kita ambil sentroidnya seperti ini, maka kayak tadi ya, kelompoknya akan terbentuk seperti tadi. Tapi bisa aja kita ambil sentroid seperti ini. Jika kita menggunakan contoh kedua ini dengan sentroid seperti yang di contoh kedua ini dan kita lakukan K-mean clustering di dalamnya, maka untuk proses selanjutnya itu kelompoknya akan seperti ini. Dan ketika kita lakukan iterasi kembali, maka akan seperti ini dan hasilnya akan berbeda dengan contoh pemilihan sentroid yang pertama tadi. Jadi, pemilihan sentroid yang berbeda akan menghasilkan kelompok yang berbeda pula di akhirnya. Jadi, mana yang benar? Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ini, sentroid yang biru dan merah ini akan menghasilkan kelompok seperti ini. Dan di gambar sebelah kanan, dengan posisi sentroid biru dan merah seperti ini, akan menghasilkan kelompok yang berbeda pula dengan di gambar sebelah kiri. Jadi, mana yang benar? Untuk menentukan mana yang harus kita pilih, itu ada lagi perhitungannya. Jadi yang pertama, kita harus memilih jarak terkecil. Memilih sentroid dengan jarak terkecil antara setiap data point ke sentroid menggunakan ini, rumus WCSS, yaitu within cluster sum of squares. Jadi dari dua kelompok tadi yang sudah kita temukan, kita coba cari jaraknya, jarak antar setiap data point, jarak setiap data point ke sentroid, kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah, yang memiliki jarak terkecil, itu yang kita pilih. Karena itu menandakan bahwa data poinnya itu semakin dekat ke sentroid. Jadi, itulah yang kita pilih. Kemudian, selain itu, kita juga harus mempertimbangkan jarak antara sentroid ke titik tengah data. Jadi, kita bisa menghitung menggunakan BCSS. Kita hitung jarak setiap jarak setiap sentroid ke titik tengahnya. Jarak yang paling kecil itulah kelompok yang kita ambil. Jadi kalau teman-teman hitung dari kedua gambar ini, ternyata yang memiliki WCSS paling kecil itu yaitu yang di sebelah kiri ini. Nah, jadi ini merupakan kelompok yang lebih optimal dibandingkan di kelompok yang gambar sebelah kanan ini. Kalau tadi kita ambil contohnya itu K-nya sama dengan 2, tapi sebenarnya bisa aja kelompok itu kita ambil K-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 2, atau bisa jadi K-nya sama dengan 3, atau bahkan bisa jadi K-nya itu lebih dari 3. Nah, kira-kira K berapa sih yang harus kita ambil supaya data-data ini dikelompokkan secara tepat? Untuk mengetahui K berapa yang harus kita ambil, kita bisa menggunakan elbow method. Elbow method itu mengukur nilai WCSS-nya. Jadi, untuk setiap nilai K, kita hitung nilai WCSS-nya. Kemudian,
kita plot untuk memudahkan. Nah, misalnya di sini aku udah hitung nilai WCSS untuk setiap nilai K-nya dari 1 sampai 9, dan di sini di sebelah kanan itu plot dari WCSS-nya. Jadi plot jumlah klaster terhadap WCSS-nya. Ini dinamakan elbow method. Kenapa? Karena bentuknya seperti elbow gitu. Dari sini kita bisa mengetahui nilai K berapa yang tepat untuk kita ambil. Kalau di sini kita bisa lihat ada seperti lekukan di sini. Di K sama dengan 2 ini seperti ada lekukan, tidak mulus gitu ya. Nah, berdasarkan elbow method, jadilah nilai K2 ini yang harus kita ambil. Kenapa? Karena semakin dari nilai 2 ini, semakin nilai K-nya besar, tidak membuat nilai WCSS-nya menurun dengan signifikan. Jadi, nilai K2 inilah yang dianggap tepat, karena klasternya tidak begitu banyak, dan nilai WCSS-nya pun tidak terlalu besar gitu. Kalau kita ambil K-nya lebih dari 2, maka nilai WCSS-nya pun tidak akan berkurang signifikan dibanding dengan K sama dengan 2 gitu. Jadi kenapa kita ambil K sama dengan 2. Oke, sekian untuk sharing tentang materi K-mean clusteringnya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan atau yang lain-lainnya. Terima kasih.